Mencegah Iran dapatkan senjata nuklir, Israel akan melakukan segalanya, saking ketakutan. Israel tidak akan bergantung pada perjanjian nuklir Iran dan akan melakukan segalanya untuk mencegah kepemimpinan Teheran mendapatkan senjata nuklir. Hal itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Israel tidak menggantungkan harapannya pada kesepakatan dengan senjata nuklir, apalagi dengan Iran. Kami sudah melihat berapa nilai perjanjian ini dengan Korea Utara, kata Netanyahu pada upacara peringatan pertempuran Tel Hai tahun 1920. Dengan atau tanpa kesepakatan kami akan melakukan segalanya sehingga Iran tidak dipersenjatai dengan senjata nuklir, imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik pada Rabu 24 Februari 2021. Pernyataan Netanyahu muncul setelah dia mengadakan pertemuan strategis yang mencakup Menteri Pertahanan Benny Gantz, Menteri Luar Negeri Gabi Ashkenazi, Kepala Staf IDF Legend Aviv Koshavi, dan juga Kepala Mossad Yossi Cohen. Pertemuan itu membahas kesediaan pemerintahan Biden untuk bernegosiasi dengan Iran mengenai kesepakatan nuklir. Pada tahun 2015, Iran menandatangani rencana aksi komprehensif bersama JCPOA dengan anggota tetap Dewan Keamanan PBB Jerman dan juga Uni Eropa. Perjanjian ini mengharuskan Iran untuk mengurangi program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi atau keringanan sanksi. Pemerintahan Trump secara sepihak menarik Amerika Serikat dari kesepakatan itu pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi terhadap Teheran. Ini mendorong Iran untuk mengumumkan bahwa mereka secara bertahap akan meninggalkan kewajibannya berdasarkan kesepakatan JCPOA, pertama-tama batasan pengayaan uranium. Pada bulan Desember, Iran mengeluarkan undang-undang untuk meningkatkan pengayaan uraniumnya dan menghentikan inspeksi PBB atas situs nuklirnya sebagai tanggapan atas hal yang terjadi pada ilmuwan nuklir terkemuka Mohsen Farizadeh yang merupakan salah satu tokoh kunci di balik program nuklirnya. Teheran menyalahkan pembunuhan itu pada Israel pada bulan Januari. Organisasi Energi Atom Iran mengumumkan bahwa negara tersebut telah berhasil memperkaya uranium hingga 20% di pabrik pengayaan bahan bakar Fordo. Sementara pekan lalu Teheran memutuskan untuk membatasi inspeksi situs nuklirnya oleh IAEA. Pada pertengahan Januari, media Israel melaporkan bahwa pemerintahan Biden sedang merundingkan kembalinya Washington ke kesepakatan itu, mungkin untuk memperkenalkan perubahan tertentu padanya. Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel Letnan Jenderal Aviv Kohavi mengatakan saat itu bahwa apapun yang terlihat seperti perjanjian saat ini atau versi yang lebih baik akan menjadi kesepakatan yang buruk dari sudut pandang operasional dan juga strategis. Dan oleh karena itu tidak dapat diterima oleh Israel, ujarnya. Sementara itu, Iran ledek sikap diam Barat atas keputusan Israel yang memperluas fasilitas nuklirnya. Iran melemparkan ledekan atas sikap diam negara-negara Eropa dan juga Amerika Serikat atas keputusan Israel memperluas fasilitas nuklir mereka. Israel sedang memperluas fasilitas nuklir di Mona yang terletak di Gurun Negev. Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif melalui akun Twitternya mempertanyakan sikap sejumlah pemimpin Eropa dan juga Amerika Serikat atas laporan tersebut. Israel sedang memperluas di Mona satu-satunya pabrik bom nuklir di kawasan itu. Sangat prihatin sedikit. Mau berkomentar, saya pikir begitu, kicau Zarif seperti dilansir Sputnik pada Minggu 21 Februari 2021. Sebelumnya diwartakan laporan Israel memperluas fasilitas nuklir itu berdasarkan cerita satelit ataupun citra satelit terbaru yang dirilis pada Kamis 18 Februari 2021.
Panel Internasional Bahan Fisil atau IPFM kelompok ahli independen pada Kamis merilis gambar-gambar baru yang menunjukkan bahwa area yang sedang dikerjakan adalah beberapa ratus meter ke selatan dan juga barat dari titik pemrosesan di fasilitas nuklir itu. Tampaknya pembangunannya dimulai cukup awal pada tahun 2019 atau akhir 2018, jadi sudah berlangsung sekitar 2 tahun. Tapi hanya itu yang bisa kami katakan saat ini, kata Pavel Porfik, peneliti dalam program SIS dan juga keamanan global di Universitas Princeton. Dimon adalah fasilitas penelitian nuklir Israel. Nama fasilitas itu secara resmi bergantian nama mirip dengan mendiang nama Presiden dan Perdana Menteri Israel Shimon Peres pada tahun 2018. Fasilitas nuklir rahasia yang dibangun dengan bantuan Prancis pada tahun 1950-an itu sendiri telah memainkan peran kunci dalam melengkapi persenjataan nuklir Israel. Sementara itu diberitakan sebelumnya, was-was dengan misil Iran, Israel dan Amerika Serikat kembangkan perisai rudal balistik. Israel mengumumkan bahwa mereka sedang mengembangkan perisai rudal balistik baru atau Aero-4. Kerjasama sebagai bagian dari sistem pertahanan yang dibangun dengan tujuan mempertahankan diri dari serangan Iran. Rudal pencegat Arrow 2 dan Arrow 3 Israel sudah beroperasi sebagai bagian dari sistem berlapis-lapis untuk menghancurkan rudal yang masuk di atmosfer dan juga di luar angkasa. Pengembangan Aero-4 bersama dengan mitra Amerika, kami akan menghasilkan lompatan teknologi dan operasional ke depan, mempersiapkan kami untuk medan perang masa depan dan juga ancaman yang berkembang di Timur Tengah dan juga sekitarnya, kata Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Middle East Monitoring. Kementerian Pertahanan mengatakan Israel Aerospace Industries akan berfungsi sebagai kontraktor utama untuk Aero-4. Boeing dan juga sistem Elbit Israel juga merupakan bagian dari proyek pertahanan Aero. Sebelumnya, Komite Kementerian untuk Akuisisi Militer Israel telah menyetujui kesepakatan senjata baru yang kontroversial yang mencakup satu skuadron jet tempur siluman F-35 baru buatan Lockheed Martin Amerika Serikat. Kesepakatan pembelian senjata itu tak hanya F-35, namun negara Yahudi itu juga memborong 4 pesawat pengisi bahan bakar udara KC-46 dan pesawat angkut militer strategis buatan Boeing serta berbagai rudal dan juga bom canggih. Para pemimpin Israel menggambarkan program rudal balistik Iran sebagai ancaman bagi negara Zionis itu dan juga dunia. Iran mengatakan pengembangan misilnya bersifat intensif dan juga ditujukan untuk mencegah serangan. Iran sendiri belum lama ini melakukan uji coba rudal pintar dengan jangkauan hingga 300 km. Rudal ini dikendalikan oleh Angkatan Darat Iran, sedangkan rudal jarak jauh yang mampu melakukan perjalanan hingga 2000 km atau setara dengan 1250 mil atau cukup untuk menjangkau musuh bebuyutannya Israel. Dan juga pangkalan militer Amerika Serikat dikendalikan oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC paramiliter Iran.